One, two, three, come on. Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 8, Praja Muda Karana, subtema 2, Aku Anak Mandiri, pembelajaran 4. Berisikan materi mandiri saat melaksanakan ibadah. Selamat menyaksikan. Indonesia terdiri dari 6 agama yang diakui mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama, Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa dengan lambang bintang. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu juga mengamalkan sila pertama Pancasila. Tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Mari kita bahas bersama. 1. Menjalankan ibadah sesuai agamanya. 2. Selalu berdoa sebelum dan sesudah makan. 3. Mencintai makhluk ciptaan Tuhan. 4. Tidak menghina ajaran agama orang lain. Yang kelima, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Kamu sedang bekerja kelompok. Temanmu harus beribadah. Apa yang harus kamu lakukan? Yaitu saat teman akan melaksanakan ibadah, sebaiknya menghormati dengan cara mengizinkan dia melaksanakan ibadahnya. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan, memanfaatkan pohon kelapa. Beberapa manfaat pohon kelapa adalah sebagai berikut. Mulai dari untuk menyapu, sapu lidi, kemudian bahan bangunan, membuat rumah, kemudian membuat ketupat. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar. Daunnya melambai-lambai ditiup angin. Mari kita mencoba menirukan gerak pohon kelapa. Perhatikan gambar, berdiri dengan tegak, angkat kedua tangan ke atas, lalu genggam. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. Yang keempat, tahan gerakan sampai hitungan ke-5.
Ini gerakan posisi awal. Berikutnya, nah, sesuai gambar ya, sesuai dengan posisi pertama tadi, kita miringkan badan ke kanan, kemudian ke kiri, secara berulang-ulang. Kemudian kembali ke posisi berdiri tegak. Apakah kamu dapat menirukan gerak pohon kelapa dengan baik? Iya. Gerakan apa yang paling mudah dilakukan? Berdiri tegak. Yang paling sulit sudah pasti jinjit kaki. Kemudian jinjit kaki, kemudian dia harus miringkan badan ke kanan dan ke kiri. Menirukan gerak pohon kelapa termasuk melatih kelentukan badan. Menirukan gerakan pohon kelapa bertujuan melepaskan otot pinggang. Tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka. Mari mengenal lambang pramuka. Kita dapat mencontoh sikap sesuai dengan lambang pramuka itu. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja, artinya anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia, artinya anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan berpendirian yang teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah, artinya anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Kemudian berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna, mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Berguna untuk tanah air, untuk bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Dari bacaan tadi, kita dapat menuangkan beberapa pokok pikirannya dan artinya. Ada 5 ya. Tunas kelapa, lambang pramuka itu, buah kelapa dapat bertahan lama. Artinya apa? Dan seterusnya. Tadi sudah bersama-sama kita baca. Artinya, pramuka selalu taat terhadap Tuhan dan selalu kuat menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Artinya, pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan pendirian yang teguh. Kemudian, pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di tanah. Artinya, pramuka memiliki tekad yang kuat dan berpegangan kuat pada landasan yang baik. Kemudian, kelapa pohon serbaguna, artinya pramuka berguna untuk bangsa, negara, dan umat manusia. Perhatikan kembali penjelasan tentang manfaat buah kelapa. Adakah sikapmu yang sudah sesuai dengan penjelasan tersebut? Contohnya, buah kelapa dapat bertahan lama dan selalu kuat dalam berbagai keadaan. Aku selalu taat terhadap Tuhan dan selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Seperti itu contohnya. Tak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran hari ini. Tadi kita bersama sudah belajar menulis manfaat pohon kelapa. Kemudian mengamati berbagai contoh kemandirian dalam melaksanakan ibadah. Bermain menirukan gerak pohon kelapa. Sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini.
Pak Guru sambung esok hari di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Pak Guru ini. Bagi kalian yang belum memencet tombol subscribe dan tanda lonceng, dipersilakan. Ingat, subscribe itu gratis ya. Terima kasih sudah mensupport Pak Guru.